Oke. Halo, halo, halo. Hi everyone. Aku tadi kepikiran banyak yang beberapa hari ini tanya yang soal Ancua. Banyak pertanyaan soal broker, pialang, dan beberapa info. Jadi aku pikir aku live aja. Toh berarti ini bakal recorded juga. Oke? Jadi topik malam ini aku mau bahas soal bagaimana tips memilih pialang gitu, broker. Ya. Congrats Sonya, ya congrats semua. Ya, minggu ini oke lah, cukup oke. Ya, minggu ini cukup oke, cukup kenyang gitu ya. Saya harap semuanya juga kenyang ya. Kalau mau pilih broker, biasanya sih aku lihat yang paling penting itu dia pernah punya kasus gagal WD nggak, itu dulu yang perlu diperhatikan. Pernah punya kasus gagal WD profit nggak? Oke? Jadi yang mesti ditahu itu biasa review broker itu biasanya gini, ada review yang perlu dibaca dan tidak perlu dibaca. Kalau review orang loss segala macam itu agak susah dipercaya. Bisa aja tradernya nggak beres, bener nggak? Kayak kemarin kayak orang nggak bisa trading, ya orang gambling. Dia masuk $10, dia buka $50, dia masuk $1000, dia masuk $2000, dia spekulasi, dia nggak ngerti trading terus dia loss, dia salahkan bandar, dia salah brokernya, ya nggak fair juga gitu loh. Jadi kita secara objektif ya. Review yang gak perlu didengar tuh kalau orang loss. Nah itu perlu dan tidak perlu didengar. Nanti saya kasih tahu. Biasanya kalau perlu didengar tuh caranya seperti apa. Ya kalau dia ditradingin orang, ditradingin marketing, ya dibohong, ya dianggap ditipu segala macam. Ya saya bilang ya memang marketingnya yang kurang asem. Cara kerjanya pialangnya yang nggak beres. Ada tuh yang baru dibekuin segala macam, yang suka saya pernah posting kan, suka nawarin investasi ya, bilang ini investasi emas gak usah rugi segala macam. Nah itu orang nggak ngerti, literasi keuangannya belum nyampe ya, ketipu ya. Jadi tapi kalau udah ngerti, literasi keuangannya sudah oke, mau cari pialang yang benar, nah jangan dengerin kata orang loss atau segala macam. Itu relatif lah, susah saya bilang ya, susah. Apalagi kalau dia trading sendiri kan, dia nggak ngerti cara tradingnya, nggak bisa ya, fair-fairan aja ya, fair-fairan. Yang pertama yang mesti cari tahu adalah dia pernah ada kasus gagal profit nggak udah profit nggak usah tarik. Nah itu paling bahaya. Tidak boleh ada satu kasus pun soal gagal WD profit ya. Orang mau WD nggak bisa, profit nggak bisa, itu nggak boleh ada satupun kasus, tidak boleh. Ya, cek aja reviewnya. Ya. Kemudian yang kedua, di hari weekend, maksudnya kan Jumat nih, Sabtu, Minggu, Senin. Sabtu, Minggu kan market tutup.
Nah, waktu market close, market itu spreadnya tidak boleh melebar. Nah, itu bahaya. Ya, mau broker luar negeri yang saya mau kerjasama dengan di luar segala macam, saya pilih broker itu salah satu itu acuannya. Kalau dia Sabtu Minggu market tutup, close, spreadnya melebar, itu red alert. Oke, red alert. Jadi kalau mau cek broker jangan buru-buru. Buka akun real, jangan deposit dulu. Lihat download itu data MetaTrader-nya, login. Tunggu sampai Sabtu Minggu kamu lihat, kamu catat. Hari waktu market on itu hari Jumat sebelum market close itu spreadnya berapa. Contoh Euro USD spreadnya berapa, emas spreadnya berapa. Begitu Sabtu Minggu kamu buka MetaTrader kamu lihat spreadnya melebar enggak? Ya kalau melebarnya dikit, misalnya biasanya running open, market running itu misalnya emasnya itu 15, 12, 20, terus market off dia 30, oke lah ya, oke. Tapi kalau misalnya melebarnya sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau Euro USD-nya biasanya 0,2, tiba-tiba lagi weekend melebar sampai 20, 30, red alert. Why? Berarti broker yang seperti itu dia bisa memainkan spreadnya itu sudah tidak wajar. Memang biasa pialang itu dapat mentah dari LP atau pedagang, mereka boleh nambah spread untuk income-nya gitu loh. Nah, ini udah nyuri income namanya. Bahayanya jika Anda itu ada posisi terbuka, ya, terus Senin itu open gap, nah itu Anda itu bisa uang itu habis sia-sia, kena auto cut, ya, masuk ke zona auto liquidation gara-gara spread. Apalagi kalau ketemu broker yang nakal, broker bandar, itu harganya bisa di-push ya, sampai kena auto cut. Padahal harganya kemana-mana, spreadnya doang yang melebar. Jadi supaya orang nggak trading. Ya, udah 2 ya. Kemudian harus diperhatikan adalah lihat struktur organisasinya. Oke, kamu lihat struktur organisasinya. Yang ngajak kamu, ini begini loh, ini begini. Analoginya begini. Yang poin ketiga ini agak susah dimengerti. Analoginya begini. Kalau kamu masuk restoran, pelayannya kamu tanya, di sini apa yang enak? Terus dia kayak bingung jawabnya. Nggak tahu pak, saya baru. Oke, tanya dong, panggil dong pelayan yang lain, yang senior, di sini apa yang enak? Mereka nggak bisa jawab apa yang enak. Kira-kira itu restoran benar nggak gitu loh? Pelayannya sendiri nggak tahu apa yang enak gitu loh. Ya, jadi antara pelayan yang nggak pernah dikasih makan atau pelayannya nggak berani makan, something wrong kan gitu. Ya, jadi ada dong rekomendasinya. Jadi sama kalau mau pialang itu Anda lihat sekelilingnya strukturnya. Misalnya Anda kenal kepala cabangnya, Anda kenal nih kepala cabangnya. Anda lihat dia trading nggak? Kalau dia nggak trading, be no, red alert. Anda tanya dong, dia ngomongin cuan, ngomongin profit, kepala cabang dari pialang tersebut, tapi dia nggak trading, milih makan gaji, milih tunggu bonus. Ayo, tanda tanya nggak? Ya, sama semua pialang sama lah. Mau pialang sekuritas juga sama. Biasanya saya underline-nya seperti itu. Ya. Jadi Anda lihat sekelilingnya struktur organisasinya, mau kepala cabangnya, mau marketingnya, mau manajer, mau orang-orang dalam yang kerja di sana. Mereka sendiri manfaatin, mereka yang paling dekat kan dengan sumber informasi. Oke, nanti saya jawab. Oke, buku Elliott Wave paling dekat dong sama sumber informasi. Masa mereka nggak memanfaatkan situasi seperti itu gitu loh. Ya oke lah kalau misalnya dia itu resepsionis, kalau itu segala macam ya. Mungkin keuangannya terbatas, tapi sekarang nggak ada alasan sih, saya bilang sekarang nggak ada alasan sih. Kenapa? Sekarang ya namanya kalau orang mau belajar ya ada demo, ada akun demo, ada ya di pialang luar. Saya bukan mempromosikan pialang luar ya, maksudnya ada mikro ya, ada akun sen, banyak sih saya bilang. Jadi kalau dia dekat dengan informasi, setiap hari dengerin peluang cuan, peluang profit gitu kan, masa yang diincar gaji gitu ya. Jadi dia struktur organisasinya, kepala cabangnya kah, manajernya kah, atau siapalah, mau direkturnya, kamu tanya dia trading nggak?
Buktinya mana? Akunnya ada nggak? Pernah posting soal trading nggak? Jangan cuma bacot. Biasanya orang-orang yang kerja di sana, kepala cabang, direktur segala macam, bacotnya jago. Kamu jangan ketipu. Woi, kalau saya ketemu orang-orang kayak, kadang ketemu orang-orang pialang, katanya direktur segala macam, bacotnya jago. Emas, dia ngomong, memang itu mereka memang kekanan mereka. Mereka bisa bilang emas nih ke depannya begini, lagi perang, bisa naik segala macam. Minta MetaTrader-nya, minta on the spot. Kalau pasti banyak tuh alasannya keluar, nggak boleh trading lah, dia beginilah, mau konsen urus perusahaan lah, bacot, coret perusahaan begitu. Ya nggak, benar nggak? Logika, pakai logika ya, logika. Contoh ya, saya ngambil contoh salah satu idola saya, Ibu Sri Mulyani misalnya kan, Menteri Keuangan. Dia ngomongin, dia menaungi semua struktur keuangan dong di Indonesia, instrumen keuangan setidaknya dia paham dong, apalagi saham. Ya dia bisa ngomongin saham, dia ngomongin pajak misalnya, dia bayar pajak gak? Pasti bayar dong. Ya pasti bayar, dia berani dong. Kalau ditantang, kamu bayar pajak gak bu? Dia bisa tunjukin SPT-nya gitu kan. Nih gua bayar pajak semua, gue bayar gitu kan. Kalau dia ngomongin saham, lu beli saham gak? Dia pasti main juga ya. Obligasi dia pasti main juga gitu. Pasti investasi juga in obligasi. Nah kira-kira gitu. Jadi di pialang itu, di dunia trading Indonesia tuh banyak orang jago bacot. Prakteknya nol. Ya cek, minta, mana MetaTrader lu, mana MQL lu. Rata-rata nggak tahu MQL. Apa itu MQL5, apa itu MetaTrader. Bino ya, Bino. Sensornya begitu, pialang. Apa lagi ya? Berikutnya adalah pialangnya banyak menggunakan jasa marketing. Ya. Ada banyak marketing offline-nya, banyak banget marketing offline-nya. Ya, marketing offline-nya banyak banget. Ya, artinya kayak marketing jual beli mobil gitu. Ya. Tanda tanya kan? Loh. Kayak kamu contoh asuransi deh, perusahaan asuransi yang pakai marketing, saya nggak pernah percaya. Oke? Saya percaya sama perusahaan asuransi yang agennya juga itu adalah juga punya produknya. Nah, kira-kira gitu, saya percaya. Jadi kalau dia adalah perusahaan asuransi, dia agent insurance, dia getol banget jualan, tapi dia sendiri keluarganya nggak ada nunjukin kalau dia pakai segala macam, dibahas produk terus. Saya nggak gitu suka gitu loh, saya nggak gitu suka. Dia nggak perlu jualan sebenarnya. Ya dia nggak perlu jualan, dia hanya cukup lihat nih, engkau gue pakai, cici gue pakai, nyokap gue pakai, bokap gue pakai, gue sakit ada klaim segala macam begitu. Dia ngerti, jelasin polisnya gamblang. Ya berarti ini pelaku. Berarti dia berani pakai dong. Ya saya suka kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau banyak marketing, ya artinya, maksudnya gimana ya kalau banyak marketing? Berarti profitnya itu udah beda. Marketing profit dari mana dong? Marketing dapat duitnya dari mana? Banyak perusahaan pialang tuh marketing tuh janjikan komisi, nggak dikasih gaji. Pakai jas, pakai ini keren di ruangan ber-AC segala macam ya, keren ya, eksekutif, tapi nggak dapat gaji. Kejar komisi. Jadi mereka udah kayak kelaparan gitu, kalau dapat klien tuh mau komisi mau gede-gede gitu. Jadi klien profit tuh mereka nggak peduli. Dan mereka nggak tahu cara trading, nggak ngerti cara buat klien profit. Most of them, they don't know how to trade. Yang sering saya lucu adalah, saya sering dapat SMS atau WA itu kayak trading emas gampang banget gitu. Setiap pagi buka, market buka buy ya, incar $1. Ih gila. Kita minggu ini trading emas udah incar berapa dolar kok gitu. Kalau dia pinter trading, kita apa? Albert Einstein. Ya, kita sell emas dari berapa, target berapa, kita buy emas. Sekarang kita sekali target itu 200 pip, 300 pip, bro. Ya nggak sih? Pas jadi masa kalau mereka jago trading gitu, kita udah Albert Einstein, kan nggak masuk akal gitu kan. Pagi-pagi buy, sekali enter 10 lot, 5 lot, cuma incar $1 emas, tutup profit, dibangga-bangga, itu gila, itu bahaya sekali ya. Jadi mereka kejar komisi, oke? Itu kira-kira ya syarat-syarat mau cari pialang lah seperti itu. Yang kemudian yang berikutnya adalah banyak pialang yang kalian harus hati-hati, itulah banyak gimmick. Nah ya, banyak gimmick ya. Gimmick itu gini, free swap, free com. Kalian boleh cek, ini bukan kata saya ya, kalian boleh cek Google.
pialang-pialang luar negeri yang bagus ya, yang legit, yang bagus ya. Berarti sekelas-kelasnya Interactive Broker ya, terus sekelas-kelasnya Swissquote, sekelas-kelasnya Global Prime, sekelasnya Blueberry Market, sekelas-kelasnya FX Pro di lokal, sekelas-kelasnya Interpan, ya yang besar-besar lah. Mereka broker bandar, mereka broker raksasa, market maker dunia. Mereka nggak ada free shop, nggak ada free com. No, never. Perhatikan, broker pialang-pialang yang suka buat free shop dan free com adalah pialang-pialang kroco, pialang-pialang kecil, bukan pialang raksasa. Alright? Perhatikan. Terus ada yang ngomong nih pertanyaan, contohnya ada, bro, saya ada perusahaan broker luar ternama, dia ada akun syariah. Kamu cek, akun syariah tersebut yang free shop tidak jatuh di bawah jurisdiksi license utama. Contoh, license utama dia FCA, Financial Conduct Authority UK, FCA. FCA punya license tidak memperbolehkan free shop atau free com dan segala macam, harus ada jelas asal usulnya, dan leverage-nya juga harus sudah ditentukan oleh FCA. Kalau bisa tiba-tiba muncul free swap, leverage 1:500, 1:1000 dan segala macam, itu jurisdiksinya dia ngambil beda. Biasanya tuh Bahamas, Seychelles dan segala macam, under perusahaan yang sama. Jadi kalau kalian buka akun yang ini, akunnya dicurangin, nggak bisa nyalahin ke FCA, nggak bisa. Karena akun kalian jatuh di server yang izinnya yang beda tadi gitu. Jadi contoh kalau perusahaan Australia, dia ASIC. ASIC itu ASIC itu leverage itu maksimum 100, kondisi tertentu bisa 200. Ya, deposit itu $100, tidak boleh di bawah $100. Kemudian nggak ada istilah free shop, free com, nggak ada. Nggak boleh. Jadi kalau ketemu broker Australia yang bisa ngasih leverage 1:500, 1:1000, kemudian bisa free com, free swap, kamu cek brokernya, kamu cek agreementnya, pasti akun kamu itu tidak jatuh di bawah naungan ASIC, jatuh di naungan yang lain gitu loh. Ya, paham ya? Sama juga seperti Indonesia. Indonesia punya broker, punya pialang, itu syaratnya adalah 1:100 leverage maximum. Alright? 0,1 mulai. Saya dengar-dengar ada wacana 0,01, tapi saya belum tahu. 0,1 mulai. Oke? Deposit itu paling kecil itu 300 atau $100, saya tergantung pialangnya. Oke? Free shop, free com itu juga. Nah ini ya, ini saya bicarain. Free shop, free com nggak ada. Ya, harus ada free shop, harus ada shop, harus ada komisi. Karena kenapa itu makanan pialang? Makanan pialang adalah komisi. Ya, swap bukan. Swap adalah makanan pedagang. Alright? Nah, kalau LP-nya nggak mau makan swap, berarti LP-nya murni incar profit loss, incar PL. Oke? Kalau pialang tidak memakan komisi, notabene adalah satu-satunya profit, berarti pialangnya makan apa? Pandai kalian, jago kan? Nah, logika pakai ya. Pialang itu makan komisi. Oke? Spread itu semu. Jadi spread sebenarnya pialang itu nggak cuan. Contoh, kenapa saya bilang pialang nggak cuan? Ya spread itu kan nanti ketutup. Spread itu kan nanti ketutup. Jadi spread itu sebenarnya nggak ada. Spread itu nggak ada ininya. Spread itu adalah biasanya ya akal-akalan pedagang gitu loh, untuk ngatur market flow, supaya orang mau masuk, orang nggak mau masuk, segala macam. Sebenarnya nggak bisa jadi dikatakan keuntungan dari sebuah pialang. Alright? Jadi kalian lihat, kalau ketemu yang pialang-pialang free swap, free com dan segala macam, pikir income dia dari mana? Dia bilang rebate pedagang LP, tidak ada seperti itu. Mau coba hubungi LP di dunia ini. Boleh coba hubungi LP, Google aja. Kamu kontak pura-pura bilang kamu dari mana, ambil agreementnya, ya. Nggak ada tuh dapat rebate. Dapat rebate juga biasanya itu ya per notional amount tuh per 1 million trade lah. Per 1 million trade. Malah mereka LP itu ngecas kita komisi loh. Ngecas pialang tuh komisi gitu loh. Ada lagi harus komisi dibayarkan. Karena kan resiko kan pialang alihkan semua ke mereka kan. Mereka pialang itu cuma mau komisi. Oke? Jadi salah satu itu lagi ya, nyari pialang yang benar tuh seperti itu. Waduh bro, tekor dong, kalau trading tuh mesti ada komisi, besok jangan trading.
Ya saya aja bayar komisi, saya minta ya bayar stok. Memang sudah. Jadi begini, ada orang tuh kelewat picek, saya bilang, kelewat pelit. Mau trading, gak mau bayar komisi, gak mau bayar stok. Makanya kadang perusahaan pialang nakal itu tahu orang itu mau cari orang-orang picek ini gampang gitu loh. Mereka mempermasalahkan yang kecil tadi, komisi yang hanya $10 atau $20 per lot. Tapi mereka bisa kalah ratusan juta atau dicurangi atau bagaimana, saya nggak tahu gitu loh. Iya, lucu kadang. Kadang mempermasalahkan stok, mempermasalahkan komisi dan segala macam. Artinya kalau you mau di tempat yang legal, yang benar-benar sehat, bagus. Pialang luar negeri, partner saya yang saya urus akunnya, itu juga saya ngurus akun dia dicas komisi. Saya dicas komisi, saya dicas swap, nggak ada special case gitu loh. Karena itu income mereka. Saya pakai akun mereka trading di liquidity provider mereka kan, bayar komisi juga. Karena itu income-nya mereka. Gitu loh. Jadi nggak bisa nggak bilang uang mau free com, mau free swap. Ya hati-hati aja. Hati-hati aja ya. Makanya saya bilang pakai logika, jangan nafsu kayak mau cari murah. Kadang orang Indonesia ini ya, orang Asia ini suka begini. Maunya murah. Packagingnya murah gitu. Yang penting murah, tapi mereka dicas di belakang itu mereka nggak tahu gitu loh. Ya buy quality, ya buy quality. Jangan taunya branded, taunya murah, taunya begini, taunya trading mau cari free com, free swap, segalanya free, ya. Signal free, semua free. Ya lihatlah kualitasnya, ya. Lihat kualitasnya, oke? Syarat-syarat, tapi terserah, ini pendapat saya. Kalau menurut Anda suka ya suka situ ya, yang rugi situ bukan saya. Oke, apalagi ya? Kayak itu aja sih. Ya, satu lagi yang terakhir. Kalian kalau udah masuk pialang tersebut, udah buka akun real tadi kan, terus kalian kan lihat tuh spreadnya, kalian cek segala macam. Nah, kalian buka chart yang historicalnya. Kayak contoh emas. Yang perlu kalian cek tuh beberapa currency. Gold, USD CHF, USD JPY. Ya, 3 ini kalian perlu cek. Alright? Kalian buka 3 currency ini, terus kalian buka website investing.com. Ya, atau website TradingView. TradingView boleh, TradingView banyak tuh kan. Nah, kalian boleh cari feed dari harganya Oanda, Global Prime atau FXCM, terserah lah ya. Nah, kalian bandingin high low-nya. High low waktu tahun 2015, tahun 2019 itu flash crash Japanese yen, Black Swan, Black Swan tahun 2013 ya. Terus kemudian cek harga-harga low yang ada kayak tiba-tiba naik tinggi ya. Nah, kalian cek high low-nya. Sama nggak? Kurang lebih harus sama. Jadi ya beda-beda tipis, oke lah. Contoh, yang di TradingView itu low-nya 1080, yang di sini 1078, oke lah. Beda-beda 2 pips, 3 pips wajar. Itu pengaruh latency dan segala macam, oke? Tapi kalau bedanya sampai 50 poin, 60 poin, 30 poin, ratusan pips, saya kira cabut dari pialang tersebut. Artinya harga mereka itu di luar harga kewajaran. Jadi contoh, seharusnya kamu loss sampai sini, di tempat dia tuh habis. Paham ya? Misalnya kamu di atas, orang floating di TradingView cuma sampai sini, dia sampai sini. Jadi artinya kalau orang loss di sini, dia bisa habis di sini, didorong sampai habis. Itu adalah salah satu indikator broker-broker gila. Oke, pialang-pialang gila. Jadi itu beberapa tips dan trik untuk pilih pialang. Oke, yang kedua, saya udah kasih tahu tips dan trik pilih pialang. Juga gimana tips dan trik untuk pialang, pilih mentor. Ya, saya kasih nama kemarin itu nama-nama yang saya kenal. Artinya pernah berinteraksi dengan saya, pernah ikut kelas private saya. Baik ada yang bayar sebulan, ada yang bayar 3 bulan, dan sampai ada yang bayar 2 tahun lebih. Tajir tuh 2 tahun lebih. Ada demi itu ya. Ya, tapi cocok tidak cocok dengan Anda, benar tidak benar, saya bilang Anda cek sendiri. Cek sendiri ya. Di luar nama tersebut saya kurang tahu. Yang saya kasih tahu namanya itu aja belum tentu cocok dengan kalian cek sendiri. Nah, ini tidak ada hubungan dengan mereka, saya share.
tipe-tipe tips-tips memilih mentor. Ya, saya udah pernah bahas di di live sebelumnya. Ini saya bahas ulang. Yang pertama, mentor kalau trading, pekerjaan dia yang utama sudah pasti harus trading. Nah, kalau dia pekerjaannya trading, harusnya sosial media dia yang diomongin juga tidak jauh-jauh dari trading. Artinya yang tidak jauh-jauh dari trading apa? Analisanya harus kuat. Harus banyak ngomongin analisa. Oke? Jangan katanya trading yang ngomongin cuma cuan, terus makanan, ya flexing, jalan-jalan mewah, barang mewah, shopping segala macam. Analisa nggak pernah di-post. Oke? Begitu ditanya ngelesnya, oh aku tuh pakai sistem, aku tuh punya sistem. Aku tuh jualan sistem, aku tuh pakai software. Big no. Itu bukan mentor, itu namanya mentos, ya. Terasuh nggak aku ya? Bercanda ya, yang punya mentos bercanda. Itu kan mentor ya, itu namanya mentor pentol. Siomay, hati-hati ya. Berarti kalau Anda ketemu mentor begitu, misalnya kalau Anda masuk trading floating, Anda tanya nih gue harus bagaimana? Berarti dia cuma bisa jawab, ikutin sistem, gitu doang ya, ikutin sistem. Ya, nggak tahu mau beli lagi di mana, mau exit, nggak ada analisanya ya, hati-hati, oke? Kemudian hati-hati juga terhadap mentor-mentor yang notabene katanya trading tapi mengandalkan software dari perusahaan. Banyak tuh sekarang perusahaan-perusahaan ngeluarin software, apalagi piala Indonesia, banyak banget gue lihat ada software untuk analisa market, analisa pasar, gampang banget. Nggak percaya? Wow, gampang banget, mirip gue. Boleh Google tuh ya, software trading, forex, keluar tuh nanti pialang-pialangnya. Pasti software trading tinggal baring, tinggal gampang analisa, satu sentuhan kelihatan semua kapan beli, kapan jual. Nenekmu, gampang kali kalau kayak gitu, klienmu nggak ada rugi lagi, betul nggak? Betul ya. Jadi namanya trader ya, tapi ngandelin software dari perusahaan. Lucu kan? Lucu nggak? Aku aja hang. Dia ngaku gue trader, gue trading for living. Trading for living. Oke? Tradingnya pakai teknik apa bang? Aku pakai software dari perusahaan. Jadi kalau software suruh buy, aku buy lah. Software suruh sell, aku sell lah. Bye sama selamat. Jadi kalau software error, jadi dia nggak tahu apa-apa. Hati-hati kalau kayak gitu ya. Jadi buat apa ada dia? Buat apa kamu jadi dia mentor? Coba, buat apa kamu mending kau cari perusahaannya, minta softwarenya aja kan gitu. Loh, buat apa pakai mentor ya? Ini fakta loh, ini kisah nyata, ini kenyataan loh. Nanti coba kalian cek, kalian nggak pernah perhatiin ya. Udah habis ngomongin, coba cek kalian. Coba cek. Oke? Cari mentor. Tip-tip cari mentor adalah kalian bongkar mereka pernah analisa nggak, ya, bisa analisa, ngerti analisa nggak. Saya udah sering kali bilang, ngecek suruh analisa live gak analisanya, update marketnya live nggak. Pertanyaan lagi, misalnya kok analisa yang benar tuh bagaimana? Ya ampun, kalau saya bilang kayak aku ya, kayak si Ola Lele itu sedap. Dia ngomong sell emas ya. Aku misal analisa aku keluarkan, oke guys, ini lihat ya, ini harga emas. Kalau dia mau ke sini, kita mau sell. Kita target ke sini. Oke. Pasti ada tindak lanjutnya dong. Ya, pasti ada tindak lanjutnya dong. Mau siang, mau sore, mau malam. Ini trading plan aku di-trigger nggak? Dijalankan nggak? Misalnya sell limitnya kesentuh nggak? Gitu kan. Sell limitnya dibatalin, di-delete atau bagaimana? Ya mentornya harus kabarin. Ya. Misal udah profit nih, atau lagi loss. Mau ngapain? Mau jual lagi, mau di mana jualnya? Alasannya tindak lanjutnya jalan terus. Artinya dia itu bukan satu kasih analisa, kalau benar dia keluar pansos. Look at me gitu kan. Tapi begitu loss hilang dia nggak ada kabar. Besok tiba-tiba muncul analisa baru kan gitu. Hati-hati. Jadi Anda mesti cek kalau mentor yang benar itu mau profit loss segala macam dia berani keluar, dia dikasih tahu ya, kalau profit gue begini, kalau lagi loss gue begini, teknik gue begini, plan gue begini gitu. Jadi dia arahin gitu teman-teman yang lagi belajar atau mentor-mentor sama dia.
Ya setidaknya kalau di IG nggak ada, banyak kan kalau mentor yang sudah jadi BA, brand ambassador atau partnership dengan Pialang, dia itu nggak mau posting gratis lah di IG ya. Mungkin ya Anda coba suruh masuk grup dia aja, Anda lihat gitu loh. Grup dia mungkin ada grup private, boleh lihat kan, gitu kan. Kemudian cek akunnya real nggak. Anda cek akunnya real atau tidak, ya. Servernya bener nggak? Misalnya dia trading di PT Angin Ribut, ya, Angin Ribut Futures atau Angin Ribut Berjangka atau perusahaan broker luar, misalnya Puthaing Beliung, ya, Puthaing Beliung. Kemudian, tapi nanti waktu trading akunnya beda perusahaan, ya, akunnya beda perusahaan, akunnya Kamehameha. Nah itu lucu. Waktu ditanya kenapa, tapi kau ngajak orang trading di Puthaing Beliung, kok akunmu Kamehameha? Nah keluarlah nanti ceritanya kan, oh saya ini, ya itu agak aneh. Belum aneh juga, maksudnya kita nggak boleh sujon kan. Anda tanya, ada nggak kamu trading di Puthaing Beliung? Kalau dia bilang ada, dia bisa tunjukin. Terus dia benar-benar analisa dan segala macam, ya maybe dia punya beberapa akun. Kayak aku kan ada 45, aku ngurus 45 corporate account, oke? Jadi Anda cek dia bener nggak. Kalau dia nyuruh orang trading di Puthaing Beliung, ya juga harus di Puthaing Beliung kan, gitu kan. Alright, yang berikutnya adalah itu aja kali mentor, nggak susah sih. Artinya you see, Anda lihatlah mentor ini, dia punya tradingan bener nggak sih gitu loh. Dia bisa analisa market dan segala macam lah. Itu aja lah intinya. Jangan ngomongin cuan, satu hari profit 500, satu hari profit 700, satu hari lalu tarik. Entah duit siapa yang ditarik itu di pos. Betul, bisanya gue gitu kan. Aku mau bisanya. MBCA siapa di Google banyak tuh, kalian search aja MBCA banyak tuh, diambil aja. So tarik ya, entah duit siapa, entah potong masuk, bisa aja sekarang. Apapun di sosial media tuh sekarang bisa direkayasa. Hati-hati ya, jangan ketipu, banyak penipu. Jadi jangan tergiur sama yang cuma posting cuan. Wah, tiap hari hidupnya cuan. Kalau perlu makan cuan, bangun cuan, berak cuan, segala macam semua cuan. Ya nggak pernah nggak cuan bro, nggak pernah nggak cuan. Kalah perusahaan TBK sama dia, nggak pernah nggak cuan. Nah, itu hati-hati, ya. Karena menurut saya trading itu ya 10 kali kau trading, 8 kali floating. Serius, 10 kali trading, 8 kali floating. Ya bisnis kayak gitu kan. Mana ada yang kamu buka restoran, misalnya restoran modalmu 10 ekor ayam, 10 ekor ayam ya nggak semuanya langsung laku kan ada floatingnya gitu loh. Atau baju satu kontainer, saya udah pernah kasih contoh analoginya. Semua bisnis tuh ada floating, langsung laku. Saya bilang itu ya faktor laki, faktor apa, biarpun floating itu berujung-ujung profit ya, tapi kan dalam mengelola floating itu seperti apa. Nah ini mentor yang harus kalian cari gitu loh. Jadi dia itu kelihatan jelas cara-cara dia mengelola floating. Kalau dia nggak posting, Anda tanya aja ya kan, boleh tahu nggak posisi-posisi kalau lagi floating itu bagaimana gitu kan, ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Jadi kalau bahasanya kayak terlalu gampang banget, simple lah, pokoknya hidup dia gampang lah, ikut dia paling gampang lah, itu hati-hati ya. Ya pokoknya kita ikutin sistem aja bro. Kalau lagi floating ini ya pokoknya banyak bersujud ya, banyak berdoa ya. Jadi namanya floating terus diurus ya. Kayak saya kalau manuver di market tuh nggak bisa kalau saya floating tuh cuma baring tunggu, pokoknya geser-geser ya, pokoknya jual lagi, nggak bisa. Harus dimanuver, harus dihitung mau sell di mana lagi, harus dicari celahnya segala macam ya. Baru namanya manuver, kapan jual, kapan beli, kapan jual, kapan beli, kapan kita keluar dari wave yang ini pindah ke sini kan gitu kan, baru kita bisa profit kan gitu. Harus usaha dong, kayak bisnis juga kan, bisnis juga seperti itu kan. Kalau lagi agak mandek, ada kendala kan, yang punya bisnis harus turun tangan ya, ownernya harus turun tangan. Nggak bisa semuanya mau kasih kayak lepas tangan, kasih orang kerjain ya dong. Jadi itu aja tips ya untuk mentor, nggak susah. Pakai logika lah ya dalam memilih broker, dalam memilih mentor, harus banyak pakai logika. Oke. Menurut saya itu jangan terlalu gampang melihat iklan segala macam ya, karena belum tentu apa yang sering diiklankan itu belum tentu bagus
Oke, belum tentu sering masuk iklan itu bagus, ya. Ya, orang berani berkoar-koar kan ada dua penyebab kan. Yang satu karena dia ingin terlihat bagus, yang satu karena kebanyakan duitnya. Gitu. Oke. Jadi cek sendiri ya, seperti beberapa hal yang tadi saya udah tunjukin dalam mentor maupun pialang. Oke, saya jawab pertanyaan. Minta Elliott Wave bahasa Indonesia yang bagus. Nah coba, ini siapa ini tadi? Abang, Ade. Siapa abang atau Ade? Nah coba, udah kau Google? Kau udah Google? Apapun di dunia bisa di Google loh, betul. Apapun di dunia bisa di Google. Udah kau Google coba? Coba ya, kita Google ya. Sempat ada. Buku Elliott Wave. Pam. Bahasa Indonesia. Ini ada, kan? Nah kan ada kan? Tuh kan, gelombang Elliott. Ya. Ada loh. Ya kan? Kau Google pun tak mau. Tanya langsung Google, bro. Kau tanya aku, nunggu aku jawab lagi udah habis berapa jam waktumu. Udah terbuang sia-sia berapa hari waktumu kalau mau belajar. Google. Cari ya. Bahasa Inggris pun gak susah. Translate. Tinggal dipindah, di copy paste. Pindahin ke Google Translate. Gak susah kalau mau belajar itu. Banyak jalan kalau memang sudah niat. Sorry, semenjak saya posting di Instagram, saya ketemu banyak teman-teman baru. Ada yang umurnya sudah cukup di atas saya. Kalau dibilang sorry ya, saya bukan apa ya. Kalau saya sih agak salut melihat usianya sudah bukan termasuk usia yang kayak seperti saya masih semangat belajar dan segala macam gitu loh. Mungkin kalau saya seusia dia, saya udah malas belajar. Dia dari nol loh belajar Elliott Wave. Ya. Tapi ya, dia sekarang saya rasa gratis ya. Dia nggak private mentoring sama saya ya. Dia nggak bayar ya. Semuanya dari gratis ya, secara free. Tutorial dan segala pandu. Dan dia sekarang udah lumayan berani ngambil analisa trade sendiri. Dan dia konsep Elliott Wave dia dapat gitu loh. Banyak, dan beberapa orang, saya berani bilang ada 20-an gitu loh. Ya. 20-an sudah bisa Elliott Wave segala macam. Jadi ada juga yang pintar-pintar. Jadi bukan saya marah atau nyolot, tapi ya harus ada juga niat dari diri sendiri. Jangan segalanya mau nanya gitu kan. Contoh misalnya Anda mau tanya, koreksi itu seperti apa sih Elliott Wave? Ya daripada nunggu saya, kamu boleh Google dulu. Kamu cari tahu dulu. Coba belajar dulu. Kalau sampai benar-benar mentok, kamu baru tanya gitu loh. Tapi setidaknya kan kamu itu udah terisi 10% lah. 15%, 20%. Sisanya itu kamu nanya, jadi ketika saya jelaskan, kamu paham. Ya, contohnya gini, kamu tanya koreksi itu apa? Nah, kalau kamu tidak mencoba cari tahu, nggak mencoba Google, terus saya jelaskan, jadi koreksi itu ada ABC, ada 535, 333. Kamu kan bingung, apa ini ABC 553? Apa? Kode alam ini. Ya kan? Tapi kalau kamu udah baca, waktu aku ngomong ABC 535, 333, kamu paham. Oh iya, gitu kan? Oke, kalau akumulasi posisi antara posisi 1 dan kedua sama atau lebih besar yang kedua, pas ketiga baru apa? Bentar. Kalau akumulasi posisi antara posisi 1 dan kedua sama lotnya ya, atau lebih besar yang kedua, atau pas yang ketiga baru lebih besar, sukamu. Trading planmu macam mana? Duitmu macam mana? Ya, mana mungkin duitmu aku yang tahu. Duitmu sampai mana pelornya? Biasanya aku begini. Kalau capital kita, satu pelor kita sanggup misalnya 0,3 lot. Ya, 0,3 lot misalnya. Sanggup. Satu pelor sekali pelor. Terus saya tanya biasanya, 0,3 lot ini kalau floating kamu masih sanggup masuk nggak? Tambah top up? Masih Pak. Berapa kali lagi? Saya bisa masuk 0,5 lagi. Oke. Berarti kamu pertama kali entry adalah 0,2 bagi 2. Berarti 0,1, satu lagi untuk cicil 0,1. Sehingga tidak berat posisinya. Jadi kalau misalnya kamu masuk 0,1 di sini,
katakan berikut akumulasinya kamu 0,1, baru 0,2, baru kepake pelor pertama lu. Bahkan lebih kecil, karena pelormu harus 0,3, baru kepake 0,2 dibagi 2. Paham ya? Berarti kamu pelor-pelor berikutnya bisa kamu pecah-pecah seperti itu, diakumulasi. Gitu loh, jadi mau kali 2, kali 3 sama atau enggak, tergantung kalkulasi dana kamu. Ya, saya nggak tahu dompet kamu berapa kan, jadi I don't know, alright? Bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Jelas ya untuk masalah akumulasi ya. Alright. Bahasa tubuh udah ada. Ayo gue gak tahu Len. Oke. Apa lagi ya? Itu aja sih yang mau saya sampaikan. Tips memilih broker, tips memilih mentor. Oke, tadi juga saya jelaskan cara akumulasi, ada jawab beberapa pertanyaan. Oke. Ada pertanyaan lain? Any more question? Saya lagi mikir mau buka kelas EW sama Ichimoku, tapi ya lagi cari waktunya, lagi cari niatnya. Oke, ya moga-moga lah, doain. Oke ya, jadi pakai Ichimoku untuk monitor, ya, untuk monitoring, ya. Saya bukan pakai untuk entry. Kalau saya pakai Ichimoku untuk entry, nggak mungkin saya tadi entry sell. Ya, nggak mungkin saya entry sell. Karena di Ichimoku itu belum confirm. Ya, entry sell-nya udah telat. Ya, itu delay. Indikator semua delay. So, if you use Ichimoku for entry, not a very good idea. Very delay. Udah masuk, udah rebound dia. Oke? Jadi saya pakai Ichimoku itu untuk filter. Saya di wave yang benar nggak nih? Wave yang benar nih 4 nih kan, 4, 3, 4, Ichimoku-nya mantep, des tak gas gitu loh ya. Oke, daftar nanti daftar nggak gratis. Aku lagi mikir mau bayar berapa ya kan, cukup nggak buat ini untuk ya aku mau ini biaya bersalin anak kedua kan lumayan ya kan. Nantilah kita ini ya kita kondisikan ya. Maksudnya bukan soal bayarannya ya, saya mau orang-orang ikut tuh benar-benar orang yang tepat gitu loh. Artinya jangan orang-orang yang kayak bagaimana ya, memang mau belajar gitu lah. Jadi saya lagi mikir gimana saringnya kan, banyak manusia palsu sekarang. direkod ini, oke? Ewi dan Kimochi, gara-gara abang Made Putra inilah, ya abang Made inilah. Sekarang manggil Ichimoku jadi Kimochi King Kohyo. Oke, itu aja guys tipsnya. Sekali lagi, great job minggu ini. Jadi kalau ada hitung kita minggu ini, wah, terakhir sell 2050, liquid di berapa, lumayan juga itu ya, lumayan tuh ya, 300-an pips. Kemudian ini hajar lagi, kemarin kena SL protektif, kurang asem, tapi udah ngantuk banget semalam. Udah SL lah gitu kan, mau tidur, ngapain dipikirin ya. Tadi pagi baru entry lagi ya, another 150 point, 2 kali saya udah masuk entry ya, hampir 1000 pips. This week almost 1000 pips. Okay, good job to you guys. Okay, again pesan saya, Sabtu Minggu luangkan waktu untuk mapping, belajar mapping. Ya, luangkan waktu belajar mapping, tetap investasi layar ke atas, stay empty. Jangan pernah merasa market itu gampang. Ya, confident dan arogan itu beda tipis. Ya, trading itu harus confident, tapi jangan sampai arogan. Jadi orang yang jadi arogan, ya. Nanti Anda nggak bisa terima ilmu baru lagi. Okay? That's all. I'll see you Tuesday. Senin saya nggak trading. Saya pasti ada update analisa, tapi saya nggak akan entry. Ya, itu sudah kodratnya. Jadi bukan pantangan ya. Memang Senin nggak bisa trading, market Senin tuh marketnya jelek banget gitu. Jadi arahnya saya mau lihat yang mapping Sabtu Minggu itu, yang saya mapping harga Sabtu Minggu, saya mau lihat di Senin itu reaksinya bagaimana gitu. Ada mendekati, ada nurut, ada ngikutin mappingan saya enggak. Kalau enggak, saya bongkar lagi untuk Selasa gitu loh. Ya. Jadi saya punya waktu. Jadi kalau kita mappingan Sabtu Minggu, kita sedang eksekusi, rupanya nggak beres kan, keburu fatal kan ya gitu. Jadi itu alasan saya Senin nggak trading ya.
Jangan bilang aku pesugihan atau ada dukun-dukunnya. Oh, si online itu pakai dukun, makanya pantangan dia sering nggak trading bro, ada jinnya di belakang. Bukan gitu ya. Jadi Sabtu Minggu kita mapping, kita lihat nanti Senin reaksi market terhadap rencana kita seperti apa. Kalau sejalan, Selasa kita eksekusi gitu loh ya. Kemudian Selasa aku ada liburan, jadi kayaknya nggak gitu aktif di market. Aku bawa si Godzilla mau main di pantai, jadi ada booking private beach di Aston Anyer. Jadi mungkin Selasa Rabu pasti trading. Kalau nggak trading nggak hidup kan, tapi mungkin nggak seaktif biasanya lah ya. Jadi minggu depan chill day. Alright, I'll see you Tuesday and Monday analysis. Do some mapping on Saturday and Sunday. Alright, stay empty, keep learning. Thank you supportnya semua. Kimochi deh, maaf. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye.